Berjumpa lagi dengan Bapak di materi teknologi layanan jaringan. Alhamdulillah wa syukurillah kita ditemukan kembali ya dengan sesi belajar daring ini, dimana sebulan kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester, dimana nilai-nilai kalian sudah keluar semua dan kalian sudah dibagi rapat. Namun ada nilai yang di bawah KKM. Untuk metode perbaikan nilai, untuk khususnya di mata pelajaran Bapak, untuk PTS kemarin tidak ada remedial. Namun untuk mengejar nilai yang di bawah KKM khususnya, nanti akan ada metodenya seperti apa, dari absensi, tugas, ulangan, nanti akan ada persentase di mana masing-masing kehadiran itu dinilai dari masing-masing nilai. Bapak akan contohkan terlebih dahulu agar kalian paham untuk metode penilaiannya. Nah, di sini Bapak sudah buatkan untuk absensinya dengan Microsoft Excel ya. Dimana untuk Excel ini untuk kalkulasi perhitungannya sudah menggunakan otomatis. Nah, oke. Untuk metode penilaiannya, khususnya yang di bawah KKM, untuk di kelas 2 ini, kelas 11 ini, untuk KKM-nya yaitu 77. Banyak yang di bawah KKM untuk nilainya ada yang 70, 73, 71. Namun untuk yang di atas KKM tidak ada masalah. Ini bagi yang di bawah KKM untuk mengejar nilai. Nah, oke, Bapak akan contohkan terlebih dahulu. Di sini ada kolom 1, di mana kolom 1 ini adalah absensi kalian. Jika kalian masuk, maka di sini akan menghitung secara otomatis hasil masuk kalian menjadi 1. Nah, dari kolom 1 ini jika kalian mengikuti selama mata pelajaran Bapak, yaitu di sini kolomnya sampai 30 kali, maka 30 kali hadir jumlahnya yaitu 31. Nah, 31 ini untuk poin hadir yaitu 20%, berarti 31 dikali 20%. Nah, itu nilai kalian untuk bantuan di absensi hadir. Nah, adapun ini PH1, PH2, tugas 1, tugas 2 dan tugas 3, ini nilainya adalah 25%. Untuk nilai rata-rata di sini belum ada perubahan ya. Untuk nilai PTS di sini sudah ada datanya kemarin, sudah keluar ya nilainya ya, udah diinput juga. Bapak akan kasih contoh, misalkan nilai ulangan kalian di sini 75 atau 80 ya. Nah, otomatis nilai rata-ratanya, nilai akhirnya berubah yaitu menjadi 47,2, dan keterangannya kalian tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena KKM-nya yaitu 77. Jika kalian pengen mencapai 77, maka PH2-nya kalian harus mencapai nilainya sangat tinggi. Misalkan di sini 75. Apakah nilai akhirnya mencapai 77? Masih 46 ya. Untuk tugas satunya misalkan 80 kembali. Masih belum. Untuk tugas 2-nya misalkan 75 kembali. Nah, untuk di tugas dan di ulangan ini adalah 25%. Untuk di PTS perkaliannya itu 30%, dan dinilai ujian akhir semester ini sangat tinggi. Jadi kalian pastikan nilai kalian sangat besar, minimal 80 ya. Nah, di sini untuk di ujian akhir semester adalah 40% ya. Jika nilai kalian 80, misalkan, apakah lulus apa tidak? Nah, lulus ya. Di sini untuk nilai akhirnya kalian 78,5, keterangannya lulus karena KKM-nya 77.
tanpa kalian mengikuti tugas ketiga kalian sudah lulus. Namun kalian pengen nilainya itu lebih tinggi lagi, misalkan pengen ke angka 80. Kalian bisa di sini mengikuti tugas ketiga jika kalian pengen menaikkan nilai kalian di atas KKM lagi. Misalkan nilai kalian di sini tugas ketiganya 80. Nah, otomatis di sininya 8,7 ya atau 79 ya. Nah, di sini cuman hanya naik, cuman di sini mungkin yang paling besar itu di ujian akhir semester dan di PTS. Pastikan PTS kalian pun nilainya minimal 80 atau 7,5. Misalkan 7,5. Nilai kalian 80 nilai akhir itu nilai rata-rata ya. Jadi untuk metode penilaian khususnya di mata pelajaran Bapak yaitu presentasi. Gimana kalian mengikuti kehadiran belajar sesi untuk mata pelajaran Bapak. Cukup dipahami, cukup dimengerti ya bagaimana caranya mengejar nilai khususnya bagi yang remedial, yang perbaikan. Untuk A ini adalah alfa, I ini adalah izin, S itu sakit, H ini adalah hadir, dimana sakit ini mendapatkan poin 5% nih rumusnya ya, dan hadir adalah 20%, ulangan dan tugas ada 25%, untuk ujian tengah semester ada 30% dan ujian akhir adalah 40% ya. Jadi pastikan kalian tetap hadir terus karena itu sangat berpengaruh untuk nilai karena Bapak menggunakan persentase ya. Oke. Cukup dipahami, dimengerti ya, disimak dengan baik-baik untuk metode penilaiannya. Kita langsung ke materi saja. Nah, oke, untuk teknologi layanan jaringan, untuk ini adalah peta konsep pembelajaran untuk semester dasar dan semester genap atau semester ganjil atau semester genap. Untuk bab satunya kita itu membahas tentang konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server SoftSuite ya. Untuk bab 2-nya yaitu prosedur instalasi server SoftSuite ya berbasis SIP. Nah, untuk bab 3-nya yaitu fungsi firewall pada jaringan VoIP ya. Untuk semester genapnya yaitu bab 4-nya yaitu prinsip kerja dan konfigurasi pada subscriber internet telepon. Nah, untuk bab 5-nya yaitu mengelola kerja sistem komunikasi VoIP ya. Untuk bab 6-nya yaitu perawatan dan perbaikan sistem komunikasi VoIP. Itu adalah peta konsep untuk pembelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu memahami pengertian ekstensi server VoIP. Poin keduanya yaitu memahami pengertian dial plan pada server VoIP. Poin tiganya yaitu dapat melakukan konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server SoftSuite ya. Nah, untuk peta konsepnya tadi udah sedikit dijelaskan, mungkin di sini agak sedikit digambarkan kembali lah ya. Untuk konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server SoftSuite. Nah, untuk tadi kan materi pembahasannya, di sini isi peta konsepnya untuk konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server SoftSuite ya. Pengertian ekstensi dan dial plan pada server VoIP. Nah, pengertian ekstensi dan dial plan pada server SoftSuite ya. Dan konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server SoftSuite. Nah, itu adalah peta konsep untuk konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server SoftSuite ya. Nah, pada jaringan telepon suara konvensional pesawat telepon terkoneksi dengan PABX. Nah, PABX itu singkatan dari Private Automated
branch exchange ya. Nah, untuk PABX ini kita sudah bahas di minggu-minggu lalu ya, untuk pertemuan BDR kemarin ya. Nah, atau STO. Nah, STO ini singkatan dari Central Telepon Otomatis ya. Seperti milik Telkom. Pada STO tersebut terdapat daftar nomor-nomor telepon yang disusun secara hierarkial sesuai dengan wilayah jangkauannya. Nah, ini adalah gambar di bawah server SoftSuite ya. Nah, poin pertama yaitu pengertian ekstensi dan dial-plan pada server VoIP. Nah, untuk pengertiannya, pada jaringan telepon suara konvensional, pesawat telepon terkoneksi dengan PABX, yaitu Private Automated Branch Exchange atau STO ya. Seperti milik Telkom, pada STO tersebut terdapat daftar nomor-nomor telepon yang disusun secara hierarkial sesuai dengan wilayah jangkauannya. Ya, cara kerjanya, jika pesawat telepon menghubungi suatu nomor, maka saat tut telepon, maksudnya nada dering ya, touch itu ya, ditekan, ia akan mengirimkan informasi mengenai lokasi tujuan melalui nada-nada DTMP. Nah, lalu secara otomatis menghubungkan kedua titik tersebut dalam jaringan. Nah, pada perkembangannya, teknologi internet semakin marak penggunanya. Telepon konvensional menjadi jarang digunakan kecuali sebagai nomor hotline atau kontak person yang utama dari suatu perusahaan atau instansi. Orang cenderung menggunakan teknologi chatting dan instant messenger menggunakan paket data koneksi internet karena dinilai lebih praktis dan murah. Ya. Nah, untuk gambar di bawah ini adalah cara kerja konsep VoIP ya. Server VoIP. Apa itu ekstensi dalam server VoIP? Yaitu merupakan label dari extension. Dapat berupa sebuah string berupa angka, huruf, dan simbol yang ada atau fala yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Setiap command line yang menjadi bagian dari extension tertentu harus mempunyai label yang valid atau sama. Apa itu dial-plan dalam server VoIP? Ya, yaitu dial-plan berguna sebagai routing panggilan antar ekstensi baik yang berada dalam satu IP VABX secara lokal maupun antar IP VABX atau bisa disebut dial-trunk ya. Nah, intinya setiap ekstensi dalam Asterix ya, merujuk pada user tertentu yang telah terdaftar di Asterix ya tersebut, sehingga biasanya nomor ekstensi sama terhadap ID user. Nah, untuk konfigurasinya poin pertama seperti ini ya di bawah ini. Kita lewat saja, mungkin kalian bisa baca sendiri ya untuk konfigurasinya. Dikarenakan di sini tidak ada alatnya untuk konfigurasi PABX, kita hanya gambaran saja ya untuk konfigurasinya seperti apa. Nah, untuk VoIP merupakan akronim dari Voice over Internet Protocol. Nah, jadi untuk VoIP itu singkatannya merupakan dari Voice over Internet Protocol, disebut juga IP telepon. Nah, internet telepon atau digital phone merupakan teknologi yang memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara dikonversi menjadi kode digital untuk kemudian diteruskan sebagai paket-paket data di dalam jaringan. Nah, jadi sederhananya definisi singkat dari VoIP adalah
suara yang ditransfer melalui internet protokol. Nah, jadi untuk VoIP ini adalah suara yang ditransfer melalui internet dan berubah menjadi suara digital ya. Nah, VoIP telah diimplementasikan ke dalam berbagai macam cara memanfaatkan standar serta protokol open source. Berikut ini beberapa contoh protokol yang sudah dipakai dalam mengimplementasikan VoIP. Nah, ini ya untuk A yaitu 232, untuk berikut untuk beberapa contoh protokol yang sudah dipakai dalam mengimplementasikan VoIP ya. Poin A yaitu 232, B-nya itu MGCP yaitu Media Gateway Control Protocol. Poin 3-nya itu SIP yaitu System Initial Protocol. D-nya RTP yaitu Real Time Transport Protocol. E-nya SDP-nya yaitu System Description Protocol. Nah, mungkin untuk di mapel teknologi layanan jaringan cukup sampai sini. Kita lanjut di season berikutnya ya, di minggu berikutnya ya. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.